Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kasus suap mantan Bupati Labura divonis 18 bulan penjara. Bakar sampah, mobil milik warga juga ikut terbakar. Bedah rumah bersama Taruna Latsi Tardanus ke-41 di Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis mantan Bupati Labuhan Batu Utara, Hairudin Syah, dengan hukuman 18 bulan pidana penjara karena terbukti lakukan suap. Vonis yang sama juga dijatuhkan kepada Agus Mansinaga, mantan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Mantan Bupati Labuhan Batu Utara Hairudin Syah alias Haji Buyung divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebagaimana dakwaan pertama. Putusan ini dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Mian Munte dalam sidang yang berlangsung di Cakra 2 Pengadilan Negeri Medan. Selain menjatuhi pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda 100 juta rupiah, terdakwa diwajibkan membayar denda. Jika tidak, maka akan digantikan dengan hukuman penjara selama 2 bulan kurungan. Majelis Hakim juga menyatakan terdakwa tetap ditahan dan menetapkan mengurangi masa penangkapan dan penahanan. Selain memberi vonis pidana penjara, Majelis Hakim Tipikor Medan juga menolak permintaan justice kolaborator pada kedua terdakwa karena keduanya dinyatakan sebagai pelaku utama suap. Atas putusan dari Yang Mulia Majelis Hakim terhadap terdakwa Hairudin Syah SI alias Haji Buyung dan terdakwa Agus Mansinaga. Jadi pada intinya setiap setelah mendapatkan putusan kami akan meneliti kembali pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim apa yang menjadi dasar hal yang meringankan dan memberatkan sehingga menjatuhkan putusan kepada kedua terdakwa itu dengan putusan 1,5 tahun. Jadi kami punya waktu 7 hari untuk melapor kepada pimpinan untuk menyatakan sikap apakah kami menerima atau menyatakan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut. Ada selisih 6 bulan dengan tuntutan kita ya Pak? Ya, kalau untuk terdakwa 1 Pak Hairudin Syah ada selisih 6 bulan. Kalau untuk terdakwa Pak Agus Mansinaga itu konform dengan tuntutan penuntut umum. Pak, kemudian Sementara itu menanggapi putusan tersebut, penasihat hukum terdakwa masih akan berkonsultasi dengan terdakwa karena putusan yang dijatuhkan pada dua terdakwa yang sama. Ya, dari tuntutan. Ini sih sebenarnya dituntut 2 tahun, diputus 1 tahun 6 bulan itu sudah melebihi dari 2/3 daripada tuntutan. Cuma yang kita tadi belum memahami putusan majelis itu sama dia antara Haji Buyung dengan Pak Agusman tadi, ya kan? Yang disebut tadi dalam pertimbangannya sama-sama pelaku utama. Menurut pemahaman kami, pelaku utama itu tidak pernah lebih dari 1. Harus 1 dia yang pelaku utama, selebihnya adalah pelaku penyerta. Itu dalam konstruksi yang kami pahami. Tadi nanti kami mau berkonsultasi dulu dengan terdakwa, apakah menerima atau pikir-pikir terhadap putusan ini. Karena mesti melebihi dari 2/3 tuntutan jaksa. Diketahui Hairudin Syah ditangkap KPK dalam kasus suap dana alokasi khusus APBNP tahun anggaran 2017 pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara serta dana APBN tahun anggaran 2018 bidang kesehatan untuk pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Aik Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker sesuai anjuran pemerintah, sebab saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan masker yang tak sesuai spesifikasi. Penjualan masker dengan harga murah sedang marak di Kota Medan, Sumatera Utara. Contohnya di sepanjang Jalan Setiabudi dengan mudahnya didapati penjual masker. Harga yang dijual pun jauh di bawah harga masker medis aslinya. Harga masker yang dijual di pinggir jalan ini berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per kotaknya dengan jumlah 50 lembar. Sedangkan masker medis 3 lapis yang dijual di Vaskes dibanderol dengan harga Rp50.000 hingga Rp75.000.
Jujur, kita sampai sekarang belum ada menerima permasalahan dengan pemakaian masker yang ada dijual di pinggir jalan. Yang cukup banyak diterima oleh masyarakat kita. Ya, mungkin harganya lebih murah ya daripada yang sifatnya dijual di fasilitas kesehatan lain. Nah, hal ini kita menyikapinya sebaiknya memang gunakanlah masker yang memang betul menurut kriteria untuk penggunaan yang tepat dalam masa pandemi COVID itu dengan masker yang terdiri dari tiga lapis ya, itu yang digunakan saat ini. Untuk yang lain, yang satu lapis ya kita tidak tahu sampai mana kemampuannya. Yang pasti sampai sekarang kita belum ada mendengar apakah akibat penggunaan masker ini atau gimana, kita belum tahu. Belum ada infonya. Tapi yang pasti kalau menurut kami dari Satgas, gunakanlah masker yang memang betul-betul diberi petunjuk oleh pemerintah kita. Ya. Dan kepada pedagang masker silahkan saja melihat dari bukan dari harganya, tapi lihatlah dari manfaatnya. Mandohar juga mengharapkan para pedagang untuk lebih memperhatikan manfaat dari masker, bukan mencari keuntungan semata dengan menjual masker dengan harga yang murah, namun diragukan keamanannya. Daniel Pokwali melaporkan untuk Everina TV. Di samping itu pemirsa, berbeda dari tahun sebelumnya menjelang bulan Ramadan tahun 2021, pedagang bunga makam di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara mengeluh berkurangnya omset penjualan. Minimnya kunjungan peziarah dan dampak pandemi COVID-19 diyakini menjadi penyebab utama merosotnya pendapatan mereka. Para pedagang bunga di tempat pemakaman umum Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara mengeluhkan sepinya peziarah yang berujung menurunnya omset penjualan. Tergerusnya pendapatan pedagang dirasakan sangat drastis dan berbeda dari tahun sebelumnya. Biasanya pasca 4 hari menjelang Ramadan, tempat pemakaman umum Brigjen Katamso sudah ramai dikunjungi peziarah. Selain ibadah bagi warga Kota Medan, ziarah kubur jelang Ramadan dapat memberi berkah tersendiri, bahkan dapat memberi banyak rezeki. Menurut salah satu pedagang bunga di area pemakaman Mandailing Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara, Sulastri mengatakan, pendapatannya tahun ini turun pesat hingga 50% jika dibanding tahun sebelumnya. Sulastri mengaku kondisi ini disebabkan turunnya kunjungan peziarah yang biasa datang ke pemakaman Mandailing. Pada tahun sebelumnya, pendapatan per hari penjualan bunga makam bisa mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah ketika banyak peziarah. Adalah untuk menambah rezeki untuk bulan Ramadan nanti, untuk tambah-tambahan. Karena kan belum stabil kali juga keadaan sekarang ya kan, dari pandemi ini. Kalau yang dulunya sih alhamdulillah lumayan. Berapa Bu dulu? Kalau dulu dapatlah untuk beli belanjaan di rumah. 200 ribu dapat? Oh enggak. Nggak dapat ya. Tapi selama pandemi ini kira-kira berapa Bu sehari? Saya baru jualan ini hari sih. Oh, baru jualan hari ini? Iya. Oh, bisa. Bu, untuk harga sendiri gimana Bu? Ibu buatnya Bu? Harga dari tahun sebelumnya dinaikkan sedikit karena kami beli bunganya juga mahal kali. Hal yang sama juga dirasakan Sofi, pedagang bunga di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, yang juga mengaku pendapatannya turun pesat hingga merugi akibat COVID-19. Mengantuk acara ini, ya untuk dia keluarganya atau apalah, apa orang tua dia, ya banyak lah. Jadi Bu, di masa pandemi sekarang ini, seperti apa penjualan Ibu? Apakah menurun atau naik? Menurun sangat lah, menurun sekali. Biasanya kita satu hari bisa dapat 200 ribu. Ini macam pandemi ini kalau dapat 100 ribu karena berat kali. Nanti sebelum pandemi itu bisa dapat sehari 200 ribu. Lebih pun kadang. Lebih ya, 200 ribu ya. Atas malam kan rame, dapat juga lah hampir 300. Malam ya, 300 ribu ya. 300 ribu. Paling sepi-sepinya berapa dapatnya Bu? Paling sepi-sepinya dapat 60 ya. 70, itulah paling apa sepinya. Bu, udah berapa lama jualan sini? Saya umur itu sekarang 48, udah hampir 10 tahun pun tidak ada lah. 10 tahun ya Bu ya, jualannya Bu? Jualannya setiap mau puasa aja atau? Ya menyambut bulan puasa Ramadan ini lah. Ya.
Bu, ini ibu jual dari harga berapa ke harga berapa Dari bunganya, Bu? pertama saya jual baru harga 200 limpol, 2.000 limpol, 2.500. Ya. Sampai sekarang 5.000. 5.000 ya, Bu. Ah. Bagi pedagang bunga, tradisi ziarah makam pada bulan Ramadan merupakan waktu yang paling dinanti dalam setahun, di mana pengunjung meningkat dan dapat mendongkrak pendapatan. Pada masa sebelum pandemi COVID-19, sepekan menjelang Ramadan, aktivitas ziarah kubur terus meningkat, bahkan hingga Lebaran Hari Raya Idul Fitri, pengunjung masih berdatangan. Pedagang berharap pemerintah fokus memutus mata rantai penyebaran virus corona dan memperbaiki tatanan ekonomi masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah mobil sedan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara ludes terbakar. Insiden tersebut akibat pemilik membakar sampah di belakang mobil. Kuat dugaan mobil terbakar karena ada kebocoran di tangki minyak. Mobil terbakar ini merupakan milik seorang warga di lingkungan 4 Kelurahan Rambung, Jalan Diponegoro, Kota Tebing Tinggi. Kejadian berawal dari pemilik rumah sedang memanaskan mesin mobil. Usai menghidupkan mobil, ia membakar sampah persis di belakang mobil. Naas, beberapa saat kemudian api menyambar ke bak mobil dan menghanguskan mobil miliknya. Ya, itu juga bakar-bakar sampah aku sini. Contoh mobil lagi dipadamkan sini, sudah nggak pulang. Nyambang. Berarti karena tidak ada bocor. Tangkinya, sudah disambar terus. Sementara warga dan petugas kepolisian Polres Tebing Tinggi yang mengetahui ada kebakaran langsung mencoba untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Ya, ini disebabkan karena kelalaian dari pemilik mobil. Kronologisnya pada saat sedang memanaskan mobil, pemilik mobil ini melakukan membakar sampah di dekat mobil. Diperkirakan mungkin ada kebocoran dari tangki mobil sehingga kebakaran itu disebabkan karena kemungkinan bahan bakar menyambar ke sampah yang dibakar pemilik mobil. Api dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Tebing Tinggi diturunkan ke lokasi. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 1 unit rumah di Kelurahan Simarimare, Kota Sibolga hangus terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik yang berujung menimbulkan percikan api hingga menjalar ke seluruh bagian rumah. Sebuah rumah semi permanen milik almarhum Marhasan Huta Barat di lingkungan 1 Kelurahan Simarimare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara hangus terbakar. Berdasarkan dugaan sementara, api disebabkan adanya korsleting listrik. Menurut warga sekitar, rumah korban sudah 6 bulan tidak berpenghuni sejak pemiliknya meninggal dunia. Kebakaran juga nyaris menyambar ke pemukiman warga sekitar. Api baru bisa dipadamkan setelah mobil pemadam tiba di lokasi kejadian. Dengan dibantu warga, proses pemadaman berlangsung cepat. Kebakaran berada di kawasan dataran tinggi dan padat penduduk. Usai kebakaran, petugas Polres Kota Sibolga melakukan identifikasi di lokasi kejadian guna mencari penyebab pasti kebakaran. Ya, kita dapat dari masyarakat melalui call center kita, call center 0631 22 113. Kita langsung meluncur kemarin menurunkan armada sekitar pukul 12 ya, sekitar 12:05 kemarin, 12 pas itu. Kita pukul 12 kita langsung menurunkan armada seluruhnya. Itu lokasi pada saat ini yang kita padam, tidak ada kendala. Kita berterima kasih kepada masyarakat juga turut membantu pemadaman pertama ya. Kita cukup berterima kasih karena ada sinergi antara masyarakat, khususnya di lokasi sekitar ada Bank Indonesia yang dapat membantu untuk pertolongan pertama sebelum turun armada kita. Ada dapat data. Pihak pemerintah Kelurahan Simarimare selanjutnya akan melaporkan peristiwa kebakaran kepada Dinas Sosial Kota Sibolga. Langkah selanjutnya kita akan usulkan ke Dinas Sosial dari pemerintah Kota Sibolga untuk diberikan bantuan kepada pihak keluarga
yaitu bantuan perabotan ataupun rumah yang rusak, ataupun mungkin berupa sandang nanti kepada pihak keluarga yang korban. Walaupun rumah ini kosong, tapi ada ahli waris yang lain. Nanti kita upayakan, kita hubungi dinas sosial Tagana, instansi terkait untuk diberikan bantuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Laporan disampaikan agar keluarga korban diberikan bantuan sosial keperluan rumah tangga dari pemerintah Kota Sibolga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Rizky Ramadan melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Polres Dairi dan petugas keamanan rumah tahanan kelas 2B Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara melakukan razia narkoba dan barang terlarang. Razia dilakukan untuk cipta kondusif dan bebas narkoba di rumah tahanan. Petugas Polres Dairi dan keamanan rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Dairi, Sumatera Utara melakukan razia ke seluruh sudut ruangan rutan. Hasilnya petugas menemukan barang terlarang milik warga binaan berupa handphone dan senjata tajam jenis pisau. Razia berlangsung aman dan tidak ada perlawanan dari warga binaan. Pemeriksaan dilakukan oleh 54 personil dari Polres Dairi. Petugas menyisir seluruh sudut ruangan dan bilik kamar warga binaan, termasuk tas dan lemari. Pemeriksaan dilakukan dengan pengawasan petugas polisi bersenjata lengkap. Sebanyak 483 warga binaan menjalani pengecekan barang bawaan. Razia dilakukan menyasar cipta kondusif peredaran narkoba dan gangguan keamanan di dalam rutan. Dari dalam kamar warga binaan, petugas menemukan 9 unit handphone dan sejumlah senjata tajam yang sudah dirakit. Barang terlarang yang berhasil diamankan petugas selanjutnya akan dilaporkan ke kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Utara. Selanjutnya barang sitaan tersebut akan dimusnahkan. Jadi kami dari hasil penggeledahan kami ada beberapa barang terlarang yang ditemukan di kamar warga binaan, yaitu handphone dan benda tajam lainnya. Barang ini, temuan ini akan kami laporkan ke kantor wilayah. Setelah itu barang ini akan kami musnahkan nanti setelah ada petunjuk dari pimpinan, yaitu Bapak Kepala Kantor Wilayah. Jumlah personil Polres Dairi yang ikut menggeledah yaitu sebanyak 54 orang dan pegawai rutan kelas 2B Sidikalang sebanyak 17 orang. Razia berlangsung mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rumah tahanan kelas 2B Sidikalang terus melakukan pembedahan dan meningkatkan program pencegahan dini masuknya narkoba dan barang terlarang. Komitmen tersebut merupakan wujud yang disampaikan dalam Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-57. Pentadio Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, peserta latihan integrasi Taruna Ureda ke-41 tahun 2021 melaksanakan bedah rumah di Kelurahan Merek Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Ada 4 rumah milik warga kurang mampu yang menjadi sasarannya. Peserta latihan integrasi Taruna Ureda atau Latsitar Danus ke-41 tahun 2021 melaksanakan bedah rumah di Kelurahan Merek Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kegiatan bedah rumah tidak layak huni kali ini sasarannya ada 4 rumah, diantaranya milik Lamsen Purba, Jalima, Johardin, dan Las Maria. Proses pengerjaan bedah rumah ini melibatkan sebanyak 28 taruna Latsitar Danus dan masyarakat setempat yang berintegrasi untuk membangun rumah tersebut. Ditargetkan proses pengerjaan bedah rumah yang dimulai pada 8 April 2021 akan selesai dalam waktu beberapa hari ke depan. Kemanunggalan para peserta Latsitar Danus bersama masyarakat yang telah berperan aktif melaksanakan kegiatan gotong royong merehab dan membangun rumah guna membantu kesulitan warga yang kurang mampu.
Selain bedah rumah selama 14 hari ke depan, para peserta juga akan melakukan berbagai kegiatan lainnya, seperti workshop IT, promosi kesatuan Angkatan Darat, Laut, Udara, maupun kepolisian dan riset sosial. Para peserta yang merupakan calon perwira diajak untuk menjadikan kegiatan Laksita Danus sebagai motivasi, serta dapat membangun semangat menjadi seorang pemimpin. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Polres Pematang Siantar melakukan rekonstruksi pembunuhan lansia 73 tahun Riamsah Nenggolan. Korban diketahui istri mantan Sekretaris Daerah Pemko Pematang Siantar. Satreskrim Polres Pematang Siantar melakukan reka adegan pembunuhan Riamsah Nainggolan yang merupakan istri mantan Sekretaris Daerah Pemko Pematang Siantar Tagor Batubara. Pembunuhan sebelumnya terjadi di kediaman korban di Jalan Medan Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam rekonstruksi diketahui ada 15 adegan diperagakan oleh pelaku inisial RT. Dalam pemeriksaan, pelaku terungkap perbuatan jahat tersebut terjadi pada Kamis 27 Februari lalu. Kegiatan adegan reka ulang pembunuhan disaksikan langsung oleh keluarga, rekan, dan kerabat korban. Rekonstruksi dilaksanakan di Mapolres Pematang Siantar dan dihadiri petugas Kejaksaan Negeri. Berdasarkan pengakuan tersangka, aksi pembunuhan tersebut dilakukan tersangka seorang diri. Perbuatan itu dilakukan secara spontan dan tidak terencana. Pelaku kesal dan emosi ketika terus dimarahi oleh korban yang menagih uang kos yang belum dibayar pelaku. Adegan juga menunjukkan awal pelaku mula memasuki rumah korban hingga melakukan pembunuhan dan meninggalkan rumah korban. Berdasarkan keterangan pelaku sebelum korban tewas, pelaku sempat terlibat adu mulut dengan korban lantaran tersangka belum melunasi uang kos selama 3 bulan. Teguran yang disampaikan korban selanjutnya membuat tersangka emosi dan kesal hingga nekat menghabisi nyawa korban. Aksi pembunuhan dilakukan pelaku dengan mendorong korban hingga terjatuh dalam kondisi kesakitan. Pelaku lantas membekap wajah korban dengan bantal hingga tewas. Adegan di bawah. Hanya saja. Langsung keluar. Ada masak-masak apa? Enggak ada. Enggak ada bersih-bersih gitu apanya darah atau segala macam. Ada, bersih-bersihnya ada pakai tempel ya. Tempel. Daerah mana aja itu Pak tadi Pak? Itu di lantai bawah aja. Alat yang digunakan apa, Dan? Alat digunakan ada pisau. Pisau ya. Pisaunya sampai sekarang enggak? Pisau sampai sekarang kata dibuangnya ke Sungai ya. Ya, disekap pakai bantal juga dibuang ke sungai. Dia nggak menusuk. Orang ini berebut pisau sehingga ada melukai sedikit dari korban. Korban pingsan ditariknya ke gudang belakang. Gitu aja ya. Apakah masuk ke pembunuhan berencana Pak? Ada berencana? Enggak. Ini nggak ada pembunuhan berencana. Dia spontan. Ya, spontan bukan tunggal sama dia? Iya tunggal ya. Dia karena kesal dengan korban itu alasannya. Dia nggak ada berencana dari awal. Dia awalnya meminta pakaian dia yang disembunyikan korban. Kesal itulah kesalnya dia. Iya, jadi diminta nggak dikasih korban. Bayar dulu uang kos-kosan gitu ya. Awalnya. Oke, makasih Pak ya. Penyidik Polres Pematang Siantar mengatakan barang bukti pisau dan bantal yang digunakan pelaku sempat dibuang ke sungai. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan yang dilakukan tersangka terjadi secara spontan dan tidak pembunuhan berencana. Pentadius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangka informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.